Bahkan dengan almarhum nenek saya pernah nenek saya kejar pakai apa namanya, dulu ada pemukul alat orang tua. Ya, kenapa tuh? Dikejar gara-gara saya ngomong dengan almarhum nenek saya pakai bahasa Indonesia. Ya. Jadi dikejar dan nenek saya juga dapat. Nah, habis saya dipukulnya. Jadi pengakuan nenek saya waktu itu, saya ngomong tuh dibilangnya dianggap ngolo karena bahasa yang saya pakai tidak dimengerti oleh beliau. Jadi sengsara, kena kumuh saya. Ada orang sekolah dari luar, kok udah lain bahasanya mereka kan? Jadi kita heran dengar bahasanya kok beda dengan kita kan, kita biasanya dengar bahasa kampung. Sekali datang anak-anak orang-orang yang dah tua kan, datang dari ada yang dari Pontianak, Sekadau. Dulu orang Sungai Dangin sekolah paling jauh di Jemongko. Zaman-zaman dulu paling jauh Mongko, ada juga yang ke Sekadau. Nah, jadi kalau mereka pulang, bahasa apa yang dipakai mereka tuh kok lain bahasanya. Ketika ditanya bahasa apa yang kalian pakai, ini namanya bahasa Indonesia. Jadi heran, kok ada bahasa Indonesia ya. Zaman-zaman itu kita, zaman-zaman 80-an kita tuh tidak sadar kalau kita tuh tinggal di Indonesia. Sama sekali belum pernah dengar bahasa Indonesia. Karena apa? Karena TV tadi itu. Iya. TV Malaysia kan? TV Malaysia. TV Malaysia, TVRI yang enggak, waktu zaman itu kan TVRI enggak menarik, kecuali sekarang lah kan. Iya. TVRI sudah menarik. Zaman itu TV 1, TV 2, TV 3, dan kita juga, saya juga nontonnya TV itu kan. Jadi kita tuh tahunya tuh acara-acara yang berbau negeri Malaysia, dan sekarang ya itu dia, itu penyebabnya. Makanya lebih duluan hafal lagu kemerdekaannya Malaysia, karena setiap ulang tahun kemerdekaan Malaysia iklannya itu terus. Iya. Itu kan itu di zaman kita belum masuk SD. Jadi kita masih bengong, masih enggak tahu lah apa yang dibilang orang kan. Kita hanya kenal dengan lagu 31 Agustus. Tanggal 31. Wah, itu kan. Jadi begitu masuk sekolah barulah kita nih mulai mengenal lagu-lagu nasional Indonesia. Iya. Karena di daerah kita dulu sangat-sangat susah dijangkau, apalagi untuk transport yang namanya infrastruktur itu enggak ada. Apalagi daerah itu waktu tuh Kecamatan Noyan, Desa Sungai Dangin ya. Susah juga ke sana kan? Masuk ke jalan ke dalam lagi. Ke dalam lagi, apalagi pelosok-pelosok. Yang paling pelosok di Kecamatan Noyan itu apa itu? Kalau zaman-zaman dulu itu daerah Desa Semongan sekarang. Ya, Desa paling susah zaman itu kan? Paling susah, setengah mati. Mereka harus berjalan kaki ke Sungai Dangin Tukun jual getah. Paling mampu bawa 3 keping, yang satu kepingnya misalnya 6 kilo, 7 kilo. Paling mampu bawa 3 keping. Untuk mampu bawanya. Dan di tempat kita sana juga susah dulu. Begitu musim kemarau, aksesnya kan akses sungai nih, alur sungai. Kalau kemarau, airnya dah surut, perahu tidak bisa lewat. Ke Kembayan pun kalau tidak salah tuh 2 hari 3 malam di jalan baru sampai ke Kembayan. Berlabuh di muara sungai Kembayan. Yang pasar Kembayannya dikenal sekarang tuh pasar lama. Berarti kan mengapa ingin sekolah, karena ingin merubah bahasa, tertarik dengan bahasa orang tadi. Iya, ingin sekolah itu pertamanya tertarik dengan bahasa Indonesia. Jadi ingin mengubah bahasa Indonesia. Jadi karena saya nih orangnya mudah kepo, ingin tahu sesuatu hal-hal yang baru. Nah, jadi puji Tuhan dulu ada Pak Mantri yang tugas pertama di Sungai Dangin. Sekarang juga almarhum beliau. Jadi beliau itu ngomongnya harus pakai bahasa Indonesia, dan kebetulan waktu itu ada adiknya juga namanya Pran, pun juga almarhum sekarang. Jadi komunikasi setiap hari. Jadi di umur saya 8 tahun sampai 10 tahun itu, seingat saya dan menurut keterangan dari mama saya, almarhum Pran itulah yang mengajarkan saya bahasa Indonesia. Jadi selama masuk sekolah dasar tuh
Itu saja ndak nyerap-nyerap bahasa Indonesia. Ya, dibawa oleh pergaulan sehari-hari yang puji Tuhan sudah mulai lancar. Jadi mengerti bahasa Indonesia, komunikasi di tahun 90-an. Jadi bahasa Indonesia itu saya kuasai kurang lebih 80%. Saya kuasai, sudah mulai bisa komunikasi. Bahkan dengan almarhum nenek saya pernah nenek saya kejar pakai apa namanya, dulu ada pemukul alat orang tua. Ya, kenapa tuh? Dikejar gara-gara saya ngomong dengan almarhum nenek saya pakai bahasa Indonesia. Ya. Jadi dikejar dan nenek saya juga dapat. Nah, habis saya dipukulnya. Jadi pengakuan nenek saya waktu itu, saya ngomong tuh dibilangnya dianggap ngolo karena bahasa yang saya pakai tidak dimengerti oleh beliau. Jadi sengsara, kena kumuh saya. Gara-gara mau coba ngomong pakai bahasa Indonesia. Nah, itu di tahun 90-an. Cerita yang unik karena nenek bisa marah karena kita pakai bahasa Indonesia dan dia tidak mengerti. Tapi kita kembali ke SMP, SMA. Karena susah tadi, enggak ada kepikiran mau berhenti aja gitu? Enggak ada. Karena susah ya, dari kehidupan juga susah, ini mau makan saja susah, harus jadi kuli yang terkuli lagi, Ya. harus kerja keras hanya untuk membayar uang sekolah dan makan sehari-hari. Yang pernah menyerah yang saya ceritakan tadi itu waktu kelas 1 SMA. Itu pun untuk mengambil keputusan berhenti dari sekolah itu sangat berat. Jadi mulut saya yang ngomong bilang berhenti sekolah, tapi hati masih tetap ingin sekolah. Karena tidak mampu jalan kaki tadi. Dari Sotok sampai ke SMA Negeri 1 Sekayam. Jadi mungkin teman-teman mungkin yang dengar mungkin agak kurang yakin dan kurang percaya. Dan kawan-kawan di sana dulu ada teman saya, dia kebetulan sekelas dengan saya dan kami berdua beda kepercayaan. Beliau namanya Epi ya. Itu jasanya bagi saya itu sampai sekarang tidak bisa saya lupakan. Setiap saya putus. Tapi laki-laki? Cewek. Oh, cewek ya? Cewek. Ya kurang lebih sifatnya memang agak 80% keibuan gitulah. Jadi yang pertama bawa saya jajan di kantin sekolah itu dia. Itu yang bikin saya tidak bisa lupa dengan beliau. Jadi itu kenangan jajan pertama. Iya, jajan pertama masuk kantin sekolah. Sementara saya tidak punya duit. Waktu itu kalau tidak salah bakwan itu 100 masih dapat 2. 100 rupiah. Iya. Masih dapat 2 bakwan segala Kroket, donat. Jadi saya ini bingung ketika diajak ke kantin. Yuk kita ke kantin. Yuk kita ngantin. Apa ngantin pikir gue. Kemana kita? Ke warung bah katanya, warung sekolah di sana. Nggak ada duit aku bilang kan. Ya tenang ya, nanti punya aku ada gak 500 nih kan. Waktu itu 500 kalau nggak salah masih yang gambar monyet bergantung. Monyet bergantung. Jadi 500 rupiah zaman itu masih cukup lah untuk traktir kawan-kawan kan. Ya, betul. Karena permen masih 100 rupiah dapat 15 biji. Jadi momen itu yang sampai sekarang saya tidak bisa lupakan dengan beliau. Dan yang paling baiknya lagi beliau ketika nemu saya di jalan lagi becongkel sepeda putus rantai, dia terus yang menyelamatkan. Bahkan untuk sampai ke sekolah dia rela juga lambat dengan saya demi. Tapi masih sering ditemui. Sekarang saya tidak tahu beliau berada di mana. Oh, berarti tidak di Balai Karangan gitu, di mana? Entah di Balai Karangan ke sekarang, entah ini. Tapi moga-moga video ini beliau tonton. Semoga video ini bisa beliau tonton lah, bahwa kenangan itu sangat-sangat. Betul sekali. Baik, siapa namanya tadi? Kami biasa manggilnya Evi, tapi biasa di kampung lebih dikenal karena kalau tidak salah almarhum bapaknya itu dulu buka penyeberangan almarhum bapaknya di Sungai Sekayam. Jadi orang-orang sekitaran biasa nyebut Epi Sahar. Nyebutnya. Sahar nama almarhum bapaknya. Iya. Almarhum ya sekarang kalau tidak salah. Jadi terakhir kali bertemu? Terakhir kali bertemu ya 2000, tahun 2000 pas mau naik ke kelas 2 kan saya berhenti. Nah,
Itu terakhir kali ketemu. Oh, iya ada di balik cerita yang tragis ada sedikit cerita apa melankolisnya ya, bahwa ada yang mau Yang peduli ya? yang peduli bukan yang mau berteman dengan orang kampung nih kan. Iya, Orang kampung yang susah hidupnya nih. salut sekali. Boro-boro uang ke kantinnya enggak tahu apa itu kantin. Asli. Asli kantinnya enggak tahu. Bingung. Nggak tahu. Kecuali warung sekolah, warung sekolah tahu. Dan jujur juga pertama kali saya lihat aspal itu tahun 96. Ya. Jadi orang bilang aspal, ya aspal kata saya. Tapi belum tahu. Lihat aspal itu tahun 1996. Itu pun karena kami krisma di Kuala Dua. Pas peresmian gereja paroki Kuala Dua zaman-zaman dulu. Itu lihat aspal di Sejuah. Rupanya gini aspal keras kayak semen. Dan waktu krisma itu juga ada cerita lucu kan. Ini sebenarnya bukan cerita lucu, tetapi karena saking kita tidak mengetahui dunia luar, kolot, tidak ada pengetahuan. Jadi ketika kami belanja beli es krim kerok, yang ada kerupuknya, ada kerupuk, ada mamangnya yang dikerok gitu kan. Iya. Jadi begitu yang saya makan tuh es krimnya. Begitu habis es krimnya, kerupuknya saya buang. Begitu saya noleh, lihat kawan, kok punya kawan habis dengan tangkai-tangkai jadi makan, rakus benar pikirku kan. Sekali udah ditanya, kok kalian makan dengan tangkai-tangkainya? Ini bak kerupuk kata mereka. Noleh lagi saya ke tempat kerupuk yang saya buang. Mau diambil, malu ndak diambil tuh bak kerupuk. Tinggalkan, itu untuk pengalaman. Saya bilang besok lusa belinya makan dengan kerupuk-kerupuknya. Dan waktu itu es keruk masih kalau 100 rupiah masih dapat 3. Iya, 100 rupiah masih dapat. Tahun 96 di Kuala Dua. Dan mamang yang jualan es keruk itu masih pakai sepeda. Belum pakai motor. Tahun 96. Dan di situ juga pertama saya lihat artis nasional. Lisa Arianto. Lisa Arianto ya. Lisa Arianto datang. Pertama lihat artis. Dan pertama perdananya juga saya salaman dengan artis. Itu pun karena ikut belakang megang jubah Omo. Karena dulu Omo jadi bruder, biasa disebut bruder Pinsen. Jadi megang jubah Omo, ikut bersalaman dengan artis. Jadi disitulah ikut bersalam juga dengan artis. Cuman artisnya enggak ingat lagi dengan kita masih ingat. Iya. Itu tahun 96 ya. 96 ongkos untuk ke Kuala Dua saya bawa uang 9.000 rupiah. Tapi cukup kan? Luar biasa, lebih dari cukup. Yang habis untuk belanja di warung, makan segala bakso. Saya masih punya song nyampe ke rumah 4.000 rupiah, masih punya song. Tapi pakai apa ke sini? Kami jalan kaki dari Sungai Dangin sampai Sejuah. Setelah itu dijemput oleh mobil truk zaman itu, mobil truknya Pak Dewan. Almarhum juga sekarang. Ya, dijemput. Ongkos taksi itu ongkos truk itu 750 per orang. PP Kuala Dua Sejuah. 750 rupiah 750 rupiah. Jadi uang 9.000 masih banyak songnya. Nah, itu kan cerita ketika masih kecil SMA dan begitu susahnya kehidupan. Ya sampai katanya tadi kan ada makan nasi ubi. Ya. Nah, gimana? Itu kita berbagi dah. Nasi ubi. Karena kan sedikit tahun 80-an sampai 90-an kalau di tempat di jalan besar ada yang ada aspal udah maju, tidak ada orang sampai makan nasi ubi. Kalau di daerah kita sana untuk Kecamatan Noyan kan, khususnya Desa Sungai Dangin itu di tahun 80-an itu sangat-sangat menderita. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa makan nasi to. Nasi gitu kan? Iya, yang seperti sekarang. Untuk makan nasi to itu udah bersyukur. Di zaman 80-an itu saya masih ingat persis tahun 89 hampir 90. Itu namanya musim paceklik, nama kitanya bronyam kan. Jadi pas musim kemarau juga, jadi perahu sungai itu enggak bisa
khususnya untuk orang-orang yang buka toko sembako gitulah. Itu nggak bisa ke Kembayan, nggak bisa jual getahnya mereka, nggak bisa belanja. Nah, jadi zaman-zaman dulu yang namanya hama ini kan kita belum, hama padi itu kan kita belum kenal racunnya atau semprot herbisida lah, khususnya herbisida racun untuk hama kita belum kenal. Jadi untuk pertanian itu di sana lebih dominan itu berladang, bukan bersawah. Jadi kadang-kadang habis padi kan, zaman-zaman dulu kan monyet masih banyak, babi hutan masih banyak, segala rusak masih banyak. Kadang-kadang habis kena binatang kan, ladang. Jadi disitulah kadang-kadang padi yang kita dapat tahun kemarin itu tidak mencukupi tahun ini. Dan untuk mencari beras itu pun susah, harus ikut pergi ke ladang dengan orang-orang tertentu yang misalnya yang buka warung. Kadang-kadang disitulah berasnya 1 genggam, ubi ubi cincangnya 1 bakul. Jadi kami di SD itu kadang-kadang pulang ngerindu rasanya mau makan yang namanya nasi tok tadi itu, yang tidak bercampur ubi. Nah, begitu pulang sekolah sepakat dengan kawan. Bahasa Indianya nyaro. Nyaro ya. Makan bersama gitu kan? Makan bersama. Jadi di saat makan bersama itulah kita tukar makan nasi kawan. Barulah nyicip nasi yang tidak bercampur ubi. Berarti itu salah satu trik kan? Salah satu trik caranya. Coba tukar lo dan kawan. Kau makan nasi aku makan nasi kamu. Dan di zaman-zaman itu pun paling sedih. Yang namanya jajan di sekolah itu tidak pernah ada. Kalau namanya makan ubi parut dicampur sari nona manis. Dulu gula kan belum naik daun gula. Orang kampung enggak tahu gula, paling enau. Tebu di tebu di otis, dipiris. Itu. Untuk bikin bubur manis pun juga itu. Jadi kalau udah makan ubi diparut, pakai kaleng sarden tuh. Bolong-bolong pakai paku, parut ubi kan. Campur sari gula nona manis tuh kan. Itu udah hebat tuh. Karena bekal paling hebat itulah ubi diparut untuk bekal ke sekolah. Kadang-kadang pakai ubi bakar. Paling 80% bekalnya ubi bakar lah kami dulu, zaman-zaman dulu. Kalau ubi bakar tuh biasanya bersaing. Siapa yang enggak gosong bakarnya kan, itu yang paling mantap. Tapi itu yang bakar siapa? Yang bakar biasa nenek, almarhum nenek. Kadang-kadang juga nekat bangun pagi, bangun jam 3 subuh untuk bakar ubi ya. Bakar ubi, buka kulitnya, letak di dapur. Kadang-kadang udah mulai panas badan, mampu mandi pagi. Kadang-kadang berasap betis tuh, nggak mampu mandi pagi. Karena kita tinggal di daerah pegunungan, jadi cuaca iklimnya dingin. Iya. Nggak mampu mandi pagi. Kadang-kadang sekali garuk betis berasap. Willy bisa dikenal orang gitu. Awalnya tuh dari apa kok bisa ke situ? Terinspirasi maksudnya kan? Terinspirasi kemana itu? Dari mana itu? Awalnya itu kan saya cuman punya media sosial itu FB, Facebook ya. Facebook ya? Facebook. Jadi apapun yang di dalam Facebook itu tidak pernah like-nya banyak. Jangankan komen. Paling banyak 30, 20, padahal teman itu ribuan. Kayak Facebook kan poolnya 5.000. Jadi kalau kawan tuh semuanya nge-like, semuanya menyukai, itu kan minimal 3.500, hampir 4.000 lebih misalnya. Itu cuma 30, 20, yang lain itu kemana loh pada ndak aktif gitu mas. Mungkin hanya dilihat kan. Ini si Willy ini lewat gitu. Jadi awalnya itu saya dapat video pas buka Facebook kan, dapat video itu isinya kayak cewek ngoceh-ngoceh gitulah ya kan. Dan selang beberapa bulan pun video itu masih beredar dan masih viral kan video itu. Jadi kebanyakan di situ itu memojokkan laki-laki. Jadi sepertinya bagus juga video orang ini dilawan kan. Jadi ditantang, dilawan istilahnya. Dia mojokkan laki-laki, kita mojokkan perempuan gitu kan? Iya. Nah, jadi mulailah saya balas video-video tersebut dengan catatan punya saya itu tidak maksudnya jangan sempat ada pihak yang tersinggung gitulah ya.
intinya umum untuk cewek-cewek. Nah, jadi mulailah bikin vlog-vlog dan dikirim, dan setelah dikirim dan mendapat respon positif dari publik. Ya, mulai dari situlah jam tayang di Facebook lumayan, segala namanya ini itu like, komennya pun sudah mulai banyak. Nah, jadi saya berpikir ini yang bisa. Jadi saya lakukan terus menerus dengan catatan ya, vlog-vlog itu yang jelas tidak melanggar gitulah istilahnya. Jadi beberapa bulan kemudian jadilah setiap kawan itu minta video tersebut dikirim kemana-mana, dan mereka juga ngirim. Jadi awal-awalnya ya sebatas teman kerja. Waktu itu saya masih di PT Global Kalimantan Makmur, ya masih bekerja di situ di akhir tahun 2018. Jadi mulailah barang itu. Jadi yang namanya Instagram itu sudah ada, saya miliki akun Instagram, cuman tidak pernah aktif. Tidak pernah aktif, dan bagaimana gunanya? Tidak tahu cara gimana gunanya barang itu. Pokoknya diam aja di HP barang itu. Ada akun Instagram tidak pernah dipakai. Dan di situ saya lihat awalnya dulu itu cuman 76 pengikut saya. Sementara saya ngikut orang di situ waktu itu hampir 2000. Ngikut orang 2000. Pengikut saya masih 76. Kalau lagi ngumpul dengan kawan-kawan sebaya kan, buka Instagram cece-nya kan. Kawan-kawan bilang buka Instagram, pengikutnya cuman 76 orang, jak beri malu jangan. Jadi video yang udah di Facebook itu udah bisa dikonsumsi orang-orang, saya kirim ke Instagram. Jadi selama 1 minggu tuh drastis. Hampir 1 minggu tuh naik pengikut itu sekitar kurang lebih 7 sampai 8 ribu. Wuis. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, sampailah dengan hari ini. Dan sekarang pun lagi bermasalah kayaknya Instagram. Jadi pengikut saya tuh udah diikuti kawan-kawan, tidak bisa nambah. Jadi hanya sebatas 23.200. Kok bisa seperti itu? Nah, itu yang saya kurang paham, karena saya memang betul-betul tidak paham namanya Instagram. Nah, setelah itu kawan sarankan coba bikin YouTube ya, kata kawan-kawan kan. Apa YouTube? Oh, itu bahaya yang biasa ditonton di HP tuh, yang buka YouTube, kata kawan-kawan. Kau bikin channel sendiri? Enggak pandai. Saya bilang nanti saya bantu. Kawan-kawan bantu pun setengah-setengah, mereka bantu kan. Enggak. Cuman bikin channel ya. Bagaimana monetisasinya itu enggak tahu. Jadi bikin channel YouTube itu saya masukkan segala video-video ke YouTube itu, puji Tuhan itu 1 minggu subscribe-nya itu kurang lebih 700. Wih, lumayan juga. 1 minggu 700, minggu keduanya naik 1000 lebih subscribe-nya. Minggu ketiganya naik putar-putar. Dan saya temukan kawan yang betul-betul memang niatnya mau bantu dan ikhlas. Itu di saat subscriber saya 12.800. Jadi mulailah bentuk teman-teman yang awalnya bikin channel itu, mereka juga bantu seupaya mereka. Cuman mereka juga belum tahu terlalu banyak tentang YouTube. Bagaimana cara mendapat AdSense Google-nya, bagaimana cara monetisasi apa segala isi YouTube itu mereka belum kuasai. Bahkan ditawarkan dari teman-teman dari luar kabupaten, mereka mengelola YouTube saya bilang saya belum terlalu paham dan saya enggak. Jadi waktu itu yang namanya subscribe itu, kalau saya dapat subscribe 1 hari itu 300, itu dah termasuk hitungan miskin kecil. Hitungan 300 itu susah loh. 300.000 sehari. Jadi waktu itu luar biasa. Yang namanya HP di awal-awal saya viral itu saya letakkan sekian detik, itu ada lagi orang nelpon, nggak tahu dapat nomor saya dari mana. Tapi nelpon yang apa? Nelpon mereka hanya pingin melihat wajah real. Wajah real saja. Tapi ini video ini bisa lihat wajah real, bisa mengetahui cerita nih ya. Dari cerita susah sampai cerita terkenal gitu kan? Ya. Jadi waktu itu kadang-kadang dulu di perusahaan itu saya ada teman, jadi teman itu tukang angkatnya.
2 menit kemudian ada lagi yang nelpon, 2 menit kemudian ada lagi yang nelpon, bahkan sampai malam biasanya saya aktifkan HP itu sampai jam 8 malam ya, karena terlalu banyak. Jadi nomor WA itu, nomor telepon itu entah datang dari mana-mana. Tapi selain orang mau lihat muka aslinya seperti apa, apalagi yang orang tanyakan itu? Ya kadang-kadang suruh stand up kecil-kecil kan. Oh gitu ya. Setelah itu enggak ada lagi fungsi mereka tuh atau fungsi kita tuh dengan mereka udah lihat muka asli, dah puas mereka. Kadang-kadang ada yang minta mohon di-save kan nomor WA-nya. Ya tergantung izin, kalau yang disuruh di-save saya save, kalau yang enggak Ya, kan sampai sekarang enggak saya save. iya. Dan kadang-kadang itu juga jadi beban juga. Yang anak-anak suka ganggu kan, suka ganggu yang masih SD, biasa PC. Sekali PC itu grup PC-nya 9-10 orang, gila mikir. Jadi dari yang kecil sampai yang tua tuh ngefansnya sama Willy, Om Willy ini, Bang Willy, sampai anak-anak grup anak-anak SD bisa PC sama Willy Jin dengan jumlah orangnya 9 orang satu HP. Kadang-kadang. Lalu apa yang diobrolkan? Nggak ada, mereka cuman ada yang ngomong dengan teman-temannya dan juga yang nanya jangan dulu ngomong katanya. Om Willy masih mau ngomong katanya. Oke, kalau memang kalian sudah tidak ada kepentingan, saya lagi kerja, jadi terima kasih sudah menghubungi. Sampai ketemu, matikan. Ramai-ramai kadang. Ramai-ramai. Sampai hari ini kadang-kadang kita diangkat. Biasanya kan yang namanya kita nih bahasanya itu komedian. Komedian. Jadi kalau dibully orang itu Biasa aja gitu. itu udah biasa. Apalagi kalau pas lagi jalan-jalan, besar ke gaya aja. Tapi itu bukan bulian kalau saya, Iya. itu udah menjadi satu Apa tren. Ya. Wih, besar ke gaya aja nih Bang Willy ini kan. Kadang-kadang teguran yang kurang sopan, kurang apa, itu udah jadi makanan. Jadi kalau istilahnya orang mau ngomong saya kayak gimana, itu udah enggak jadi masalah, udah biasa. Kadang-kadang di YouTube juga dihujat orang segala. Sampai ada yang menghujat. Ada yang namanya kalimat, ada segala bab 1, segala AJNG katanya tuh, segala TAI itu udah biasa. Tapi kan itu merupakan bagian dari pamor yang besar gitu. Iya. Ada orang yang senang dan kita tetap ada orang yang Ya, bahasanya tuh semakin tinggi semakin banyak angin. Banyak angin. Iya, betul. Jadi bagi saya hal-hal seperti itu anggap saja udah biasa. Intinya kita nih masing-masing berkarya. Jadi mereka beranggapan seperti ini dengan saya itu terserah. Intinya bahasa kampungnya, bahasa orang kampung dulu kan, nyam kalau mat pingat tubi nanu adep. Nah itu. nyam kalau mat pingat tubi dan ada enggak pernah dia ngasih makan ke kita kan. Kita berkarya terus gitu. Dan selama karya kita itu tidak mengkorek periuk dia. Iya. Nggak rugi kan? Nggak rugi. Yang rugi ya dia ngomong sembarangan, orang lain yang menilai dia gitu kan. Iya. Dari entah itu dari Facebook, dari Instagram, dari YouTube, itu dapat serangan dari mana-mana. Tapi saya anggap itu angin lalu. Iya, kita harus mampu gitu. Yang namanya kita ini kan yang sempurna itu kan cuman rokok. Kan cuman rokok yang mereknya sempurna. Kalau kita manusia ini kembali lagi ke habitat kita sebagai manusia biasa, pasti banyak kesalahan pokoknya itulah. Quote baru, yang sempurna hanya rokok karena ada merek rokok yang sempurna kan. Itu pun karena ada rokok yang sempurna merek. Kalau enggak ada pun enggak ada yang sempurna. Iya, betul. Jadi setelah itu terkenal, diketahui banyak orang, kan orang banyak undang-undang nih, mengundang ke acara ini, ke acara itu. Ya. Di masa pandemi gimana? Di masa pandemi, awal-awal pandemi dan sampai sekarang lah, inilah momen mungkin yang sampai saya mati saya tidak bisa melupakan, begitu susahnya jadi seniman. Ya, untuk jadi seniman, apalagi kita ini kan kayak saya ini kan PSK.
Apa itu istilah PSK? PSK ini pekerja seni keliling. Oh, pekerja seni keliling ya. Ingat tuh, PSK pekerja seni keliling, Ya. bukan Bukan yang lain-lain. Iya, iya, iya. Oke, lanjut. Jadi maksudnya keliling ini dari panggung ke panggung, dari pentas ke pentas ya. Jadi di musim corona sangat susah sekali, bahkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari pun kadang-kadang bagaikan ikan hidup di darat gitu lah. Udah ngap-ngap kan? Ngap-ngap carinya. Kadang-kadang dapat puji Tuhan, enggak dapat pun mau bersyukur pun susah gak hati mau bersyukur kalau enggak dapat. Tapi tetap disyukuri apa adanya. Iya, iya. Tapi sekarang kan udah mulai Puji bangkit Tuhan, lagi nih. sekarang udah agak mulai ya, walaupun jobnya kecil-kecil ya, kadang-kadang tidak sesuai jobnya ya, tetap kita jalani karena sebagai profesi sebagai kayak dibilang selebritis, belum selebritis enggak nyampai, apalagi selebritis. Selebritis. Jangankan mau kesambar petir, kata mereka mau ikut apa namanya jejak Hatta Halilintar. Haleluya aja kita belum beres, apalagi Halilintar. Betul. Jadi intinya sih apapun bentuknya tetap kita syukuri. Yang pertama anugerah itu yang paling besar itu adalah napas. Jadi selama kita masih bernapas, bisa beraktivitas, apapun yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik. Intinya masih ke yang positif itu. Tapi trendingnya kan trending Bang Willy kan ada besar ke gaya, The Tracker, lalu apa tuh B3, bebedak, begincu, Bepupur, bebedak. Itu inspirasi kalau besar ke gaya nih gimana nih? Untuk inspirasi besar ke gaya nih kadang-kadang kita nih kan itu memang saya ambil dari faktanya. Saya bercontoh dengan saya sendiri. Biasanya kalau kita tuh hidupnya di zaman remaja dulu kan, itu namanya gengsi itu kan paling besar, paling gede gengsi gede-gedean kata gitu sinetron. Jadi ketika kita nih dibilang kawan bos, wih senang, 100.000 uang di dompet tuh bisa habis, gara-gara kawan bilang kita bos. Padahal barang itu cuma dicukupkan untuk kalimat amin aja udah cukup, nggak harus menjamin sana sini traktir kawan tuh. Nah, jadi kadang-kadang dari situ mulailah timbul kalimat, saya ngerasa diri saya sendiri biasa besar ke gaya. Kalau dilihat gaya luar biasa, anak ayam pelanting kena lambaian tangan. Tapi isinya biasa kadang-kadang ya itu sih sebagai contoh sih. Karena saya bercermin dengan diri saya sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau bebedak begincu Bepur begincu bebedak. Itu inspirasinya dari mana? Inspirasinya itu maksudnya tuh kita ini kan kadang-kadang hanya memandang fisik seseorang. Begitu dia pakai bedak, pupur, gincu, kayaknya ya kembali lagi ke sempurna tadi, cantiknya luar biasa. Tapi kadang-kadang kita ini menilai seseorang hanya dari fisik, tidak pernah menilai seseorang dari sudut lain. Misalnya ya wajah boleh ganteng, boleh cantik, tapi hatinya. Maksud saya tuh jangan hanya poleskan muka, tetapi hati juga harus dipoles. Nah, jadi di situ saya tabur pesan moralnya. Biar anak muda nih, kalau udah bergaya kan lihat dia tuh. Lihat dia. Kalau udah disuruh bergaya lihat ya. Apapun caranya yang penting dapat dia dengan gaya tadi yang besar ke gaya aja. Nah, itu karena pengalaman juga sih pernah ngerasain kayak gitu. Pasti pernah bergaya, kuat bergaya kan? Jadi tapi puji Tuhan saya ini orangnya tidak pernah namanya gengsi. Dulu di zaman-zaman SMA bapak saya ini kan orang kampung, orang yang tidak tahu apa-apa. Bahkan sampai sekarang bapak saya tuh heran, ngapa saya sering diundang kemana-mana. Pusing dia, nggak ngerti sampai sekarang. Bingung. Saya ya Bang Willy yang diundang, bapak yang pusing kok bisa diundang nih. Anaknya siapa nih anaknya kan? Dia enggak tahu, dikasih pengertian. Bahkan beberapa organisasi yang saya jabat bapak saya enggak tahu. Jadi bapak saya tuh bingung kadang-kadang kalau ada perkara-perkara yang harus dah di tangan DAD itu saya ikut turun. Kok anak saya nih ikut katanya?
kok bisa ikut? Apa wewenangnya katanya kan? Biasa bingung. Nah, demikian juga mama, karena mama lebih tua dari bapak, kolotnya pun lebih banyak. Tapi memang untuk darah seni, karena sekarang kan untuk yang saya geluti bukan hanya di dunia komedian, dunia hiburan, saya juga berkarya juga kayak segala ngelukis, kayak mahat, segala pokoknya dunia seni gitulah yang koreografer tarian, segala pokoknya yang bersifat seni gitulah. Itu saya geluti semua. Walaupun hanya tahu sikit-sikit, nanti saya pungut modal nonton orang kan. Nah, jadi bisa saya lakukan. Nah, puji Tuhan otodidak itulah yang mengajarkan saya. Otodidak ya. Iya. Jadi melihat kan kadang-kadang ilmu tuh tidak sebatas buku. Jadi nonton juga bisa jadi ilmu. Ilmu ada di mana-mana gitu kan. Iya. Tidak hanya di bangku sekolah itu. Dan sekarang pun bapak saya tuh kadang-kadang nanya, kemana kamu setiap pagi kok hilang dari rumah? Bapak saya tuh nggak tahu kalau saya lagi ngajar di SMK Negeri 1. Oh berarti Bang Willy juga guru nih? Ya, puji Tuhan ngonor. Ngonor ya, tapi guru kan ada bakat jadi guru ya. Ya kebetulan bidang studi seni budaya. Seni budaya ya. Jadi orang tua kok Bang Willy ini udah hilang ya, kemana dia pagi-pagi ini? Pagi hilang. Datang kan, siang datang kan? Kadang-kadang bapak bilang apa bahasa kampungnya? Hari-hari cilok. Hari-hari cilok, kokit ya kan? Kobot sawit kayak kolok ning kasat. Hari-hari cilok. Jadi pandangan orang tua kan kita kesana kesini orang tua Willy Jin dia tuh tidak tahu apa yang dibuat tiba-tiba. Apalagi kalau HP punya kok orang tua punya HP lalu lihat di YouTube kok ada orang nih, ada anak saya nih kan. Tapi pernah orang tua lihat di YouTube? Kalau enggak lihat, kalau buka sebelum saya anukan ke YouTube, kadang-kadang saya lihatkan dulu dengan mama. Tapi yang jelas jiwa seni saya mengalir dari mama. Karena mama dia hobi nyanyi. Kalau zaman dulu bukan nyanyi namanya, berayut. Berayut ya. Nah, berayut, berpantun apa itu hobi. Dan kalau ada acara di gereja apa itu mama tuh paling aktif dari yang lainnya. Yang saya lihat lah. Dari saudara-saudara lainnya. Jadi mama tuh saudaranya ada 6. Yang darah seninya itu ada 3 orang. Mama, ada Om Sumarno dengan Pak Bartolomeus Sinjun. Itu yang banyak mengajarkan saya tentang seni. Pantas ada darah-darah seni, ada bisa ngelucu-ngelucu. Saya lihat Om Sumarno juga seperti itu dia. Nah, suatu saat nih ada kesempatan mau saya cerita sama beliau tuh Om Sumarno tuh. Jadi dia idola di radio. Nah, kalau udah radio RRI yang membawanya Om Sumarno, ya itu pendengarnya sampai orang tua saya juga full mendengarkan radio. Pernah enggak orang mengundang untuk kepentingan politik? Puji Tuhan pernah. Pernah ya. Jadi kampanye. Yang banyak ini tahun 2020 lah. Karena itu kan pemilihan bupati untuk di Kalbar ini ada 7 kabupaten yang pilkada serentak waktu itu. Ya waktu itu diantaranya Sekadau, Sintang, Kapuas Ulu, Melawi, Ketapang, habis itu Bengkayang dengan Sambas. Jadi puji Tuhan saya dipercayai teman-teman dan dipakai untuk ikut kampanye. Dari 7 kabupaten yang pilkada waktu itu saya dipakai 5 kabupaten. Wah ini udah promosi nih, kita promosi nih. Kalau ada kampanye lagi tahun depan bisa dipakai kan seperti itu. Tapi 80% terpilih ya. 80%. Berarti bisa kita promosikan bahwa kalau nanti ini Bang Willy ada keberuntungan sendiri kalau jadi ya MC lah, pembawa acara atau penghibur salah satu kandidat. Nah, ya keberuntungan selalu ada di pihak kita gitu kan. Ya. Dan yang untuk Bupati Melawi yang sekarang juga puji Tuhan terpilih.
Dan kampanye kepala desa juga. Iya, sampai ke kepala desa ya. Ya, sampai kepala Jadi desa. ketika momen-momen pilkada itu job banyak. Job banyak. Bahkan kampanye kepala desa itu dari dusun ke dusun, luar biasa. Sampai hilang suara baru pulang. Bahkan sampai orang tua di rumah, kemana nih anak-anak nih? Bingung ya. Dari kabupaten satu ke kabupaten lain. Berarti bayarannya juga lumayan kan? Lumayan lah untuk bayarannya. Ya, cukup lah kan? Kadang-kadang kalau untuk video itu kita tergantung berapa durasinya. Kalau untuk snap WA sekian. Kalau untuk live langsung itu sekian. Tapi ada manajemen yang ngurus barang lu? Puji Tuhan untuk sekarang kita mulai ada manajemen. Jadi setiap kabupaten itu manajemen itu beda. Jadi di Landak ada yang ngurus, di Sanggau ada yang ngurus, Sekadau ada yang ngurus, dan pokoknya setiap kabupaten itu ada. Jadi yang di Kabupaten Sanggau masih ada juga kawan-kawan yang ngurusnya. Berarti sekarang udah kawan-kawannya udah lintas kabupaten ya? Ya. Belum lagi go nasional gitu. Tapi pernah kan dulu yang videonya kok ada di Indosiar? Ya, Indosiar. Indosiar apa ya? Global TV sama Trans 7. Global TV. Itu kok bisa di situ? Saya juga dapat kiriman dari orang, bahkan kiriman pertama waktu itu dikirim oleh Ibu Apolina, Ibu Bupati. Istrinya Pak Bupati Sanggau ya. Dengan ucapan selamat ya Wil, sudah mulai dilirik stasiun TV besar katanya. Saya heran, saya buka, oh rupanya bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang tak berantah. Jadi saya pun terkejut, entah mereka dapat video dari mana. Intinya yang satu tuh viral, yang satu tuh acaranya di Global TV suka-suka. Tapi itu kalau viral itu menampilkan apa itu? Bahwa orang ini viral gitu? Ya, yang video yang view-nya udah luar biasa. Yang view videonya itu udah luar biasa, itu yang ditampilkan di sana. Jadi setelah di cross check kan, dicari informasinya, rupanya ada salah satu fans yang mencoba mengirim video tersebut ke stasiun, rupanya lolos. Lolos ya? Lolos, bisa diputar di stasiun TV besar. Jadi kawan-kawan nih udah dapat pi lah dari ini. Saya bilang jangan dulu ngarapkan pi-nya enggak ada. Saya pun enggak tahu menau barang ini masuk TV, saya bilang. Tapi intinya pernah masuk TV jadilah. Ya, karena kita orang kampung kan, pernah masuk TV sekali jadilah. Walaupun enggak berkali-kali, tapi puji Tuhan untuk kedepannya kalau bisa berkali-kali lah masuk TV. Masuk TV kan, baru ada recehannya kan.